Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya terus-menerus, siang dan malam tanpa perhitungan, yang maha terjaga, yang tidak pernah mengantuk dan tidak tidur, yang maha hidup abadi dan maha memelihara semua makhluknya. Pemberiannya tidak terhitung dan terkira, tak ada ucapan syukur yang terucap dari lisan sang hamba yang lemah ini, melainkan ucapan Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, pujaan hati kita, kasih hati muslim wal muslimat di dunia, yaitu Muhammad bin Abdullah, yang berbudi luhur dan mulia nasabnya dengan semulia-mulia ucapan dan doa baginya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Pantang Futur. Manusia adalah makhluk yang lemah, meski beragam keistimewaan melekat pada dirinya. Salah satu bentuk kelemahan itu adalah sulitnya mengendalikan hati. Setiap orang merasakan hati yang mudah berubah dan terbolak-balik. Futur adalah bagian dari perubahan itu. Contoh dari sikap futur adalah, malas banget ikut kajian hari ini, enakan tidur. Ada juga yang begini, aduh, minggu ini malas banget rasanya baca Al-Quran, minggu depan aja deh. Pemirsa, level futur yang terendah ini adalah kemalasan, menunda-nunda, atau melambat-lambatkan. Sedangkan level futur yang tertinggi adalah terputus atau berhenti sama sekali, padahal sebelumnya rajin dan terus dilakukan. Futur didefinisikan sebagai rasa malas, enggan, dan lamban dalam melakukan suatu kebaikan. Namun sebelumnya seseorang tersebut rajin dan penuh bersemangat dalam melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan ada masanya bersemangat dalam melakukannya, dan setiap masa bersemangat ada waktunya melemah. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah Rasulullah, bahaya futur telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kaum muslimin hijrah ke Habasyah, ada di antara peserta hijrah yang terkena futur hingga akhirnya murtad dari Islam. Dalam salah satu perang juga terdapat seseorang yang gigih dan penuh semangat, namun Nabi menghukuminya sebagai penghuni neraka. Ternyata orang tersebut bunuh diri. Saat terluka parah, semangatnya melemah, sehingga godaan setan menggiringnya untuk menusukkan tombak ke perutnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa sebab sehingga seseorang mukmin bisa terkena futur, yaitu yang pertama, berlebihan dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama Islam itu mudah, dan tidaklah orang yang berlebihan dalam agama, melainkan ia akan dikalahkan olehnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, bersikap setengah-setengah dalam melakukan amalan soleh. Yang ketiga, manajemen waktu yang kurang baik. Yang keempat, fitnah atau cobaan berupa istri dan anak. Yang kelima, berlebihan dalam melakukan hal yang mubah, seperti makan terlalu banyak sehingga menyebabkan kekenyangan yang akhirnya malas beribadah. Namun, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Di antara obat penyakit futur adalah yang pertama, memperbaharui keimanan. Yang kedua, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, memanajemen waktu dengan baik dan introspeksi diri. Yang keempat, selalu mengingat kematian dan takut terhadap su'ul khotimah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, penyesalan terbesarku adalah ketika matahari terbenam. Semakin dekat ajalku, namun tak bertambah amalku. Yang kelima, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah menganjurkan sebuah doa, yaitu Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Yang keenam, carilah teman yang dapat merangkul dalam ketaatan dan kebaikan. Yang ketujuh, jangan merasa cukup terhadap ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam ceramah yang saya bawakan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا